Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Sidrapakarula. Nama saya Muhammad Bayhaqi Hakim. Nama saya Andrianto. Kami di sini akan mempresentasikan tentang alkali golongan 1A. 1. Definisi logam alkali. Dalam bahasa Arab, alkali berarti abu. Logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Logam alkali merupakan logam yang reaktif sehingga tidak ada di alam bebas melainkan sebagai senyawa. Logam alkali terdiri dari litium, Li, natrium, Na, kalium, K, rubidium, Rb, cesium, Cs, dan francium, Fr. Selanjutnya akan dibacakan oleh A. Andrianto. Dipersilakan. B. Sifat kimia logam alkali. Atom logam alkali mudah membentuk ion positif karena mempunyai satu elektron valensi Ne1. Logam alkali cenderung melepas satu elektron, satu emin, dan menjadi ion positif untuk membentuk susunan elektron yang stabil seperti gas mulia Ns2np6. Daya oksidasi logam alkali sangat besar. Hal ini disebabkan jari-jari atomnya sangat besar sehingga mudah melepaskan elektron. Logam alkali merupakan reduktor. Reduksi sangat kuat karena sangat mudah tereduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayhaqi. Reaksi logam alkali. 1. Reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali bereaksi dengan maka akan dihasilkan basa dan gas H2 serta dibebaskannya kalor. 2. Reaksi logam alkali dengan oksigen. Jika logam alkali dalam udara O2 pada tekanan 1 atm, maka akan terjadi perubahan sebagai berikut. 1. Litium akan berubah menjadi Li2O yang tercampur sedikit dengan Li2O2 litium peroksida. 2. Natrium mula-mula akan berubah menjadi Na2HO yang kemudian teroksidasi menjadi Na2O2 natrium peroksida. 3. Kalium dan cesium berubah menjadi superoksida sama dengan KO2 dan CSO2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Silva. Pembuatan alkali dan senyawanya. Tingkat oksidasi logam alkali dalam senyawanya selalu +1. Oleh karena itu, semua reaksi pembuatan logam alkali dalam senyawanya tergolong reaksi reduksi. 1. Pembuatan logam natrium NaCl yang dicampur dengan garam. 2. Pembuatan logam litium Li dengan cara elektrolisis leburan LiCl dan KCl dengan perbandingan 55% dan 45% reaksinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh A. Andrianto. Dipersilakan. 3. Pembuatan logam kalium dengan metode reduksi untuk mendapatkan logam K. Dilakukan metode reduksi sebab jika dengan metode elektrolisis logam ini cenderung larut dalam larutan garamnya. Sumber utama logam K adalah silfit KCi. Logam ini dapat didapatkan dengan mereduksi lelehan KCi Na plus KCi K plus NaCi. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena K mudah menguap, maka K dapat dikeluarkan dari sistem dan kesetimbangan akan tergeser ke kanan untuk memproduksi K. Untuk reduksi Rb dan Cs, prosesnya sama dengan proses reduksi kalium K. 4. Pembuatan senyawa natrium hidroksida NaOH. Senyawa natrium
hidroksida dapat dibuat dengan cara elektrolisis larutan NaCl. Alat yang digunakan disebut sel Nelson. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baihaqi. Kegunaan logam alkali dan senyawanya. 1. Kegunaan natrium atau Na. Natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu. Natrium digunakan pada industri pembuatan bahan anti ketukan pada bensin yaitu TEL. Uap natrium digunakan untuk lampu natrium yang dapat menembus kabut. Untuk membuat senyawa, natrium seperti Na2O2, natrium peroksida, dan NaCN natrium sianida. Natrium juga digunakan untuk fotosel dan alat. 2. Gunaan senyawa natrium. A. Natrium hidroksida atau NaOH. Industri sabun dan deterjen. Sabun dibuat dengan mereaksikan lemak atau minyak dengan NaOH. Industri pulpen dan kertas. Bahan dasar pembuatan kertas adalah selulosa dengan cara memasak kayu, bumbu, dan jerami dengan kaustik soda. Pada pengolahan aluminium, kaustik soda digunakan untuk pengolahan bauksit dengan Al2O3 alumina murni. NaOH juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, pemurnian minyak bumi, serta pembuatan senyawa natrium lainnya seperti NaClO. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Silva. B. Natrium klorida NaCl. Bahan baku untuk membuat natrium Na, klorin, Cl2, hidrogen H2, hidrogen klorida HCl, serta senyawa-senyawa natrium seperti NaOH dan NaOCO3. Pada industri susu serta pengawetan ikan dan daging, di negara yang bermusim dingin, natrium klorida digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya. Regenerasi alat pelunak air, ada pengolahan kulit, pengolahan bahan makanan yaitu sebagai bumbu masak atau garam dapur. Selanjutnya akan dibacakan oleh A. Anggianto. Dipersilakan. C. Natrium karbonat Na2CO3. Natrium karbonat berasal dari sumber alam yaitu trona, dapat juga dibuat dari NaCl. Natrium karbonat dinamakan juga soda abu. Natrium karbonat banyak digunakan untuk industri pembuatan kertas, untuk membentuk sabun damar yang berfungsi menolak air, dan pengikat serat selulosa (PULP). Industri kaca, industri deterjen, bahan pelunak air, atau menghilangkan kesadaran pada air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baihaqi. D. Natrium bikarbonat atau NaHCO3. Natrium bikarbonat disebut juga soda kue. Kegunaannya sebagai bahan pengembang pada pembuatan kue. E. Natrium sulfida atau Na2S digunakan bersama-sama dengan NaO2OH pada proses pengolahan pulpen, bahan dasar pembuatan kertas. F. Natrium sulfat atau Na2SO4. Natrium sulfat dibuat dari NaCl dengan H2SO4 dengan pemanasan dengan reaksi 2NaClS plus H2SO4 Na2SO4S plus 2HClG. Kegunaannya sebagai bahan yang dapat dipakai untuk menyimpan energi surya sehingga dapat dipakai sebagai penghangat ruangan dan penghangat air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Silva. G. Kegunaan senyawa natrium yang lain. NaCN untuk ekstraksi emas dan untuk mengeraskan baja. NaNO2 untuk bahan pengawet. NaHSO3 untuk proses pembuatan pulp. Na2SiO3 untuk bahan perekat atau pengisi dalam industri kertas atau karton dan sebagai bahan pengisi pada industri sabun. 3. Kegunaan kalium. Unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Tumbuhan membutuhkan garam-garam
kalium. Tidak sebagai ion K+ sendiri, tetapi bersama-sama dengan ion Ca2+ dalam perbandingan tertentu. Unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen. Persamaan reaksinya 4KOH Aki plus 3O2G. Senyawa KO2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Selanjutnya akan dibacakan oleh A. Anggianto. Dipersilakan. 4. Kegunaan senyawa kalium. KOH digunakan pada industri sabun lunak atau lembek. KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dan dari bahan peledak, petasan, dan kembang api. KCIO3 digunakan untuk pembuatan korek api, bahan peledak, dan mercon. KCIO3 dapat juga digunakan sebagai bahan pembuat gas CI2 apabila direaksikan dengan larutan HCI dan laboratorium K2CO3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baihaqi. 5. Kegunaan logam alkali lain dan senyawanya. Baterai, rubidium, Rb, dan kalsium CS digunakan sebagai permukaan pakai cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Li2CO3 digunakan untuk pembuatan beberapa jenis peralatan gelas dan keramik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.